Halo sob, sekarang lagi rame ya tentang si iPhone 13 di mana harganya sekarang sudah anjlok banget dan turun sangat drastis cuy. Dan menurut pendapat gua secara pribadi untuk harganya itu turunnya itu agak sedikit drastis kalau dibandingkan dengan harga iPhone 11 yang sekarang masih produksi baru. Dan kenapa sih bisa terjadi? Dan ini pun menurut pendapat gua secara pribadi setelah gua melakukan sedikit riset. Nah, di sini kalian bisa lihat ya untuk harga si iPhone 13 ini di website resmi iBox dengan storage terendah itu di angka 9.999.000 atau 10 juta kembali Rp1.000. Bahkan di e-commerce lainnya pun juga gue lihat ada yang jual di angka 9,1 jutaan cuy. Itu versi baru dan resminya juga. Nah, jika dibandingkan dengan tahun lalu untuk harga iPhone ini di angka 12 jutaan dan belum ada setahun harganya itu sudah turun lagi menjadi 9 jutaan aja. Dimana ada perbedaan atau selisih harga sekitar 2 jutaan lebih. Jadi 2 juta dalam jangka waktu kurang dari setahun. Nah, gua rasa itu sebuah hal yang menurut gua mengundang tanda tanya besar ya bagi gua secara pribadi. Kenapa sih untuk harga iPhone 13 ini tuh bisa serendah itu jika dibandingkan dengan harga iPhone 11 sekarang yang masih di rate di angka 6,9 jutaan. Dan juga kalau untuk yang varian 128GB nya itu di angka 8,5 jutaan cuy. Nah, menurut gue secara pribadi ada beberapa hal nih yang menyebabkan kenapa iPhone 13 ini bisa turun sangat drastis seperti ini. Nah, untuk yang pertama adalah iPhone 13 ini diproyeksikan ya oleh Apple untuk menggantikan posisi iPhone 11 maupun iPhone 12. Nah, kalian pasti tahu ya kalau untuk iPhone 11 itu masih ada stok barunya. Kalau untuk iPhone 12 sendiri itu juga masih dijual resminya untuk base modelnya. Tapi dengan penurunan yang sangat drastis ini gua rasa Apple mempercepat kita nih untuk menggunakan iPhone 13 sebagai base model untuk tahun-tahun berikutnya. Karena kita tahu juga ya kalau iPhone 16 bakal muncul, kemudian akan ada rilis juga nih iOS 18 yang disertakan oleh AI. Jadi itu kan membutuhkan sebuah chipset yang memang benar-benar mumpuni. Dan yang menurut gue secara pribadi untuk iPhone 11 dan iPhone 12 itu mungkin kurang cocok kalau untuk dimasukkan dengan AI. Karena mungkin dari chipsetnya yang belum sekuat iPhone 13 ini cuy. Jadi ini ya berdasarkan beberapa referensi yang gue dapat dan riset yang gue lakukan. Jadi memang mungkin Apple sepertinya merubah strategi mereka ya dengan mempercepat proyeksi iPhone 13 ini menjadi senjata utama di kelas paling terendahnya. Dengan keluarnya iOS 18 dan juga rilisnya iPhone 16, gua rasa memang strategi mereka itu memang gitu. Karena memang dari kebiasaan Apple sebelum-sebelumnya gua rasa nggak sedrastis ini. Nah, dengan penurunan iPhone 13 ini diikuti juga nih dengan penurunan yang lumayan juga sih untuk iPhone 15 base model cuy. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah isu green screen yang ada di iPhone 13 ini. Dan memang kalau kita analisa ya secara detail sebenarnya iPhone 13 itu memang kena green screen. Cuman gak sebanyak kena varian 14 atau varian Pro dan Pro Max-nya. Jadi isu yang berkembang tentang iPhone 13 itu rawan green screen itu sebenarnya nggak sepenuhnya benar cuy. Dan juga nggak sepenuhnya salah juga. Jadi ya 50-50 lah menurut gua secara pribadi. Nah, iPhone 13 memang ada kejadian yang kena isu green screen ya, tapi nggak semasif varian yang Pro dan varian iPhone 14 Pro dan Pro Max cuy. Jadi memang isu yang dibuat itu memang ya menyudutkan posisi dari si iPhone 13 ini tersendiri cuy. Dan nggak mungkin juga ya Apple itu nggak akan mendengar isu green screen di iPhone 13 mereka. Walaupun Apple sudah mengklaim mengganti panelnya yang nggak menggunakan BOE untuk 2022 ke atas, itu semua produksinya itu untuk panel layarnya itu menggunakan LG atau Samsung. Tapi masih ada loh yang keluaran base terbaru itu masih kena. Nah, kena sih memang ada tapi nggak sebesar itu. Cuman mungkin berita yang dibuat itu sangat berlebihan ya atau terlalu dibesarkan. Jadi membuat Apple berpikir ulang untuk ya mending turunin aja deh, kurangin aja produksinya. Nah, kita jual dengan harga murah biar cepat habis stok yang ada. Nah, jadi untuk yang kedua ini gua rasa juga menjadi alasan yang masuk akal ya, karena masih banyak banget yang ragu untuk beli iPhone 13 ini karena isu green screen ini. Tapi dengan harga yang udah serendah sekarang, gua rasa kalian berpikir dua kali cuy untuk membeli si iPhone 13 ini. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah alasan yang paling utama menurut gua secara pribadi, di mana Apple ingin mengukuhkan posisi mereka sebagai raja smartphone cuy. Setelah mungkin beberapa tahun ke belakang itu dikuasai oleh Samsung sejak tahun 2023, dan ini Apple menguasai lagi nih pasar nomor 1 di dunia dengan unit andalannya. Dan di sini pun kalian bisa lihat nih untuk berbagai sumber yang gua telah temukan cuy.
Jadi di sini pun gua ingin simpulkan ya bahwa Apple ini ingin mempertahankan posisi mereka cuy. Jadi iPhone 13 itu sendiri menjadi sebuah primadona di tahun 2022 dan di tahun 2023 dan masih bisa masuk 4 besar di atas iPhone 15 penjualannya. Dan bahkan Samsung Flagship pun belum masuk 10 besar. Jadi dengan situasi yang seperti ini, Apple tidak ingin melewatkan kesempatan ini cuy. Dan dengan harga iPhone 13 itu cenderung menurun secara drastis karena memang gua melihat Apple pengen setup untuk iPhone 13 take over posisi iPhone 11 dan iPhone 12. Nah oke cuy, sekian pembahasan gua kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika kalian masih memiliki pertanyaan seputar iPhone, kalian bisa nih kontak gua lewat Instagram atau komen aja di komentar di bawah cuy. Always kreatif.